Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap mengeklik tombol petir Be to the moon. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan gua Raka di sini dan video kali ini gua mau bahas lagi mengenai Pi Network teman-teman. Dan buat teman-teman semua yang mungkin baru join di channel YouTube gua, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini supaya gua itu bisa lebih semangat dalam memberikan informasi tentang Pi Network teman-teman. Oke, dan sekarang gua udah masuk di akun X daripada Pi Network, dan untuk pembaruan daripada Pi Network sendiri itu masih sama teman-teman mengenai PF Studio. Dan sekarang gua udah siapin berita terbaru atau terhangat daripada Pi Network sendiri teman-teman. Dan sebelum gua lanjut videonya, gua akan perlihatkan terlebih dahulu untuk harga daripada Pi Network saat ini teman-teman. Oke, dan sekarang gua udah ada di bursa, dan untuk harga daripada Pi Network kalau kita lihat memang sering berubah-ubah teman-teman. Tetapi di sini untuk harga daripada Pi Network sendiri masih sama, masih stay di 0,4, tepatnya itu di 7.216.000 ya teman-teman ya. Dan untuk candle kalau kita lihat memang mengalami penurunan yang sangat signifikan ketika kita pindah ke time frame 4 jam, kita lihat sendiri pernah di 0,5 kemarin dan mengalami penurunan kembali. Dan untuk ranking daripada Pi Network sendiri itu berada di nomor 35 dengan total supply yang beredar itu 7,72 miliar teman-teman, dari total supply maksimal 100 miliar. Oke, dan itu adalah harga daripada Pi Network teman-teman. Dan untuk beritanya apa bang? Dan sekarang gua udah siapin untuk kalian semua yang mungkin masih stay terhadap project Pi Network sampai detik ini teman-teman. Dan gak usah lama-lama, gue akan perlihatkan untuk beritanya, yaitu mengenai ini teman-teman. Ini adalah sesuatu pembaruan yang sangat luar biasa, bahwa Pi Network itu sekarang sudah ada fitur exchange teman-teman. Walaupun memang masih belum bisa digunakan, tetapi ini adalah sebuah kode untuk kita semua bahwa Pi Network atau Pi Wallet, Pi Browser itu sudah menerapkan daripada exchange seperti yang ada di codingan ini teman-teman. Karena dulu gue juga pernah bilang bahwa codingan itu sebenarnya sudah pakem ya, sudah pasti, tetapi memang untuk waktunya kita nggak tahu. Dan sekarang untuk Pi Network itu menunjukkan potensinya kembali melalui Pi Browser dengan adanya pertukaran nantinya di exchange teman-teman. Walaupun memang untuk fitur ini masih off, belum aktif. Dan sekarang kita lihat aja untuk beritanya ini mengenai apa untuk postingan ini. Dan kalau kita lihat untuk berita ini, jaringan Pi dan munculnya pertukaran non-kustodial, tombol pertukaran berarti lebih banyak teman-teman. Dalam pembaruan terbaru Pi Wallet di Pi Mainnet, pengguna diperkenalkan dengan fitur baru berjudul Exchange ya teman-teman ya. Seperti yang ada di gambar tadi, yang digambarkan sebagai gerbang menuju perdagangan yang lebih canggih tanpa menggunakan metode kustodian teman-teman. Jadi apa yang dimaksud dengan non-kustodian dan mengapa hal itu penting? Non-kustodian berarti Anda memegang kendali penuh atas aset Anda, teman-teman. Alih-alih mempercayai pihak ketiga seperti bursa terpusat, konsep ini sejalan dengan semangat asli blockchain berkedaulatan diri, desentralisasi, dan transparansi, teman-teman. Jadi teman-teman semua itu yang memegang kendali atas semua aset kalian, teman-teman. Menghubungkan kecuplikan kode, apakah pertukaran terdesentralisasi DEX sedang dibangun, teman-teman? Untuk gambar yang kedua mengenai gambar codingan tadi menunjukkan skrip simulasi Python yang meniru sistem perdagangan terdesentralisasi teman-teman. Kalau kita lihat untuk koin nomor 1 yaitu Pi Network, yaitu ada nominal 314.159. Kemudian untuk order yang kedua yaitu Bitcoin itu senilai 50.000 titik sekian ya teman-teman ya. Di sini Bitcoin diberi nilai simbolis 314159, angka yang dianut secara luas oleh komunitas Pi atau Pi Army sendiri ya teman-teman ya. Objek exchange dibuat, pesanan ditambahkan, dan untayan eksekusi diluncurkan. Ini dengan jelas menunjukkan prototipe yang berfungsi dari mesin pencocokan untuk perdagangan kripto, berpotensi menjadi logika beacon untuk fitur bursa yang akan datang dalam ekosistem Pi Network teman-teman. Ini sangat-sangat luar biasa ketika memang nanti untuk project Pi Network sendiri itu bisa menyelaraskan semuanya teman-teman. Apa enggak meledak sekali untuk koin Pi Network ini nantinya di kemudian hari ya teman-teman ya. Kemudian untuk antar muka bertemu logika beacon, UI Pi Wallet sekarang menampilkan opsi penukaran meskipun saat ini tidak aktif.
belum aktif ya teman-teman ya. Kode sumber terbuka di GitHub dapat menjadi tempat pengujian internal atau simulasi pencocokan pesanan terdesentralisasi yang dapat diakses publik teman-teman. Nama kelas seperti exchange, koin, order mengikuti pola desain DEX standar yang terlihat di platform seperti Uniswap dan PancakeSwap teman-teman. Tetapi diterapkan secara unik pada Pi Network teman-teman. Apa yang mungkin akan datang selanjutnya dari Pi Network? Ini adalah pertanyaan yang mungkin membuat kita bingung dan membuat kita bertanya-tanya. Pi Network ini kedepannya mau seperti apa gitu kan? DEX non-custodian yang terintegrasi sepenuhnya yang memungkinkan pemegang Pi untuk berdagang peer-to-peer langsung dari dompet mereka. Pencocokan dan penyelesaian berbasis kontrak pintar, memastikan transparansi dan menghilangkan perantara teman-teman. Jadi langsung ya teman-teman ya peer-to-peer. Kemudian perdagangan aset asli Pi saja, misalnya Pi Coin, Pi NFT, token asli aplikasi, tetap dalam batasan peraturan. Kode saat ini dapat berfungsi sebagai lingkungan pengujian sebelum rilis penuh, teman-teman. Di sini tertulis untuk kesimpulannya, revolusi diam-diam Pi menuju keuangan swakustodian dari tombol yang tidak aktif hingga logika beacon yang sebenarnya, teman-teman. Pi Network terus membangun sistem perdagangan non-kustodian sendiri di mana pengguna memegang kunci pribadi mereka. Perdagangan terjadi tanpa perantara terpusat, nilai ditentukan oleh komunitas bukan spekulasi eksternal. Ini yang menjadi catatan untuk kita semua bahwa nilai ditentukan oleh komunitas bukan spekulasi eksternal. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin masih skeptis terhadap project Pi Network, kalian akan mengalami kerugian yang sangat-sangat besar teman-teman. Jadi buat kalian semua yang mungkin belum join di Pi Network, kalian jangan menyia-nyiakan waktu yang ada teman-teman, karena Pi Network untuk sekarang masih bisa ditambang. Jadi itu adalah kesempatan kalian untuk join di Pi Network teman-teman. Untuk linknya gue udah taruh di deskripsi. Ini adalah langkah mendasar yang mendahului open-minded Pi dan dapat mendefinisikan ulang cara kerja perdagangan kripto dengan cara yang aman, mengutamakan komunitas dan terdesentralisasi. Jadi seperti itu teman-teman untuk pembaruan daripada Pi Network untuk saat ini yang sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat hangat diperbincangkan di dunia X teman-teman. Jadi semoga aja memang untuk Pi Network project-projectnya ini bisa cepat selesai, kemudian untuk Pi Army-nya bisa menikmati daripada koin Pi Network untuk penggunaan utilitas dunia nyata teman-teman. Jadi seperti itu untuk video kali ini, untuk beritanya semoga aja bermanfaat untuk kalian semua. Dan buat kalian yang mungkin belum join di channel YouTube gua, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini supaya gua itu bisa lebih semangat dalam memberikan informasi mengenai Pi Network teman-teman. Oke, mungkin segitu aja untuk videonya dan gue Raka pamit undur diri terlebih dahulu dan salam sukses buat teman-teman semua. Pasti sukses, pasti sukses. Bye bye teman-teman.